Halo sahabatku, saudaraku, salve, kirinya damai Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan salam sehat selalu, tetap semangat. Kembali saya mengajak kita untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil bacaan liturgis hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda mengalami kekecewaan dari orang yang Anda kasihi, orang yang sangat Anda sayangi? Anda telah memberikan begitu besar perhatian, waktu, dukungan-dukungan, bahkan juga dana-dana untuk orang tersebut. Ternyata balasannya sungguh mengecewakan Anda. Bahkan boleh dikatakan mengkhianati Anda. Bagaimanakah perasaan Anda terhadap orang tersebut, terhadap orang yang sangat engkau kasihi? Bagaimanakah perasaan seorang orang tua yang telah membesarkan anaknya dengan jerih payah yang begitu hebat, lalu diabaikan oleh anak-anaknya? Bagaimanakah perasaan orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan? Dan ada banyak fakta dan contoh-contoh yang lain. Tentu ada beragam cara untuk mengingatkan dan membawa seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menyakiti hati orang yang telah berbuat baik kepada dia, yang telah memperhatikan dia dengan penuh kasih sayang, untuk menarik dia supaya berbenah diri dan kembali kepada jalan yang benar. Ada yang cukup begitu mudah, secara halus, sudah bertobat, sudah menyadari kesalahannya. Ada yang perlu diajak berbicara dari hati ke hati, secara personal. Ada yang perlu ditegur secara tegas, dan mereka membutuhkan menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka. Ada juga yang sedemikian degil dan keras kepala, sehingga agar menyadari kesalahannya dan mau berubah, dibutuhkan kecaman atau diancam dengan hukuman-hukuman tertentu. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Yesus datang membawa keselamatan bagi dunia. Dalam bacaan Injil sebelumnya, kita mendengar bahwa Yesus telah mengutus para murid untuk pergi mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan bertobatlah. Dalam bacaan Injil hari ini,
Matius menulis bahwa Yesus mengecam beberapa kota di Galilea dengan bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, celakalah engkau Kapernaum." Kota Korazim diduga bahwa kota ini bertetangga dengan kota Kapernaum. Sedangkan kota Kapernaum adalah kota Yesus berkarya. Sebab disitulah tempat tinggal Yesus selama berkarya di Galilea. Kota Kapernaum adalah pangkalan karya Yesus. Kota Betsaida secara administratif tidak termasuk wilayah Galilea, tetapi dianggap sebagai kota Galilea sebab banyak penduduknya berbahasa sama dengan penduduk di Galilea. Kita ingat para rasul Simon dan saudaranya Andreas berasal juga dari kota Betsaida ini yang di seberang danau Galilea ini. Mengapa Yesus mengecam kota-kota itu, bahkan kecamannya sangat keras? Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Kita tahu bahwa Yesus datang sekali lagi untuk mewartakan kerajaan Allah dan membawa keselamatan bagi umat manusia. Yesus menyerukan pertobatan. Ternyata tidak semua orang mendengarkan dan menerima pewartaan Yesus. Tanda-tanda orang yang menerima pewartaannya adalah dengan bertobat. Dan bila orang itu tidak bertobat, sama dengan dia menolak pewartaan Yesus. Dia menolak keselamatan yang datang dari Allah dalam diri Yesus. Karena itu Yesus memberikan reaksi yang keras terhadap orang-orang yang menolak pewartaannya, yaitu berupa kecaman. Dan Yesus dengan keras mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat. Tentu bukan kotanya yang dikecam, dan juga bukan kota-kota itu tidak melaksanakan perintah Tuhan atau perintah Allah, ataupun mereka hidup asusila. Bukan itu. Tetapi terutama orang-orang dalam kota tersebut, walaupun mereka menyaksikan begitu banyak mujizat yang Yesus buat, mereka menyaksikan semuanya itu karya-karya Yesus, sungguh agung. Tetapi mereka tetap tidak mau bertobat. Inilah yang menjadi alasan Yesus untuk mengecam mereka. Yesus mengecam kota-kota yang didiami oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi merupakan bangsa pilihan, menantikan Sang Mesias. Tapi mereka tidak mau bertobat. Mereka keras hati, tidak peduli dengan perkataan seruan Yesus. Mereka sangat sombong. Walaupun mereka sudah terbiasa menyaksikan karya, pengajaran, dan mujizat-mujizat yang banyak terjadi di daerah mereka. Mujizat penyembuhan, mujizat pengusiran setan, roh jahat, membangkitkan orang mati, mendudukan keamukan atau badai alam. Karya-karya Yesus yang sungguh-sungguh menandakan kehadiran kerajaan Allah, kerajaan surga. Tapi sambutan mereka terhadap karya Yesus itu sangat minim. Bahkan ada penolakan. Seperti kota Korazim, Kapernaum, dan Betsaida. Dengan bagusnya Yesus membandingkan dengan 3 kota di Galilea. 3 kota di Galilea ini dengan menyebut 3 kota buruk, yaitu kota Tirus dan Sidon. 2 kota kafir serta Sodom, kota jahat, kota asusila yang dijatuhi bencana mengerikan, yaitu Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Bisa baca di dalam kitab Kejadian bab 19 ayat 1 sampai dengan 29. Tetapi secara khusus belerang dan api
di kitab Kejadian bab 19 ayat 24. Yesus mengatakan bahwa hukuman itu lebih ringan daripada hukuman yang akan ditanggung oleh ketiga kota di provinsi Galilea itu. Maka kita dapat bayangkan, hujan belerang dan api itu masih lebih ringan. Betapa beratnya hukuman yang akan ditanggung oleh Korazim, Kapernaum, dan Betsaida. Tindakan ini yang dilakukan oleh Yesus tentu bukan sebuah amarah yang membara, bukan sebuah amarah yang tanpa kendali, bukan sebuah hukuman yang definitif. Tetapi dalam nada keras itu, Yesus tetap memberikan pengharapan kepada mereka bahwa kota-kota yang dianggap kafir itu pun bernasib lebih baik karena mereka mau bertobat. Jadi teguran ini merupakan sebuah peringatan keras, sebuah peringatan tegas agar kota-kota ini mereka mau bertobat. Sekarang juga hidup yang mereka tekuni adalah jahat. Maka bila mereka tidak mau bertobat dari kejahatan dan dari dosa mereka, niscaya celaka dan malapetaka akan menimpa mereka. Bagaimana tanggapan mereka terhadap peringatan Yesus ini? Memang orang keras kepala susah mungkin untuk diatur, kata orang. Bagaikan angin berlalu, mereka dengar telinga kiri keluar telinga kanan. Mereka dengar telinga kanan keluar telinga kiri. Mereka tetap pada pendirinya, tidak mau bertobat. Maka beberapa kota itu dalam perjalanan waktu, dalam sejarah, memang mengalami celaka dan kehancurannya. Dari peristiwa di atas, kita dapat mengetahui bahwa menyaksikan mujizat yang dilakukan Yesus berkali-kali dan dilakukan di depan umum, di hadapan umum. Serta kalau kita tetap menolak mujizat-mujizat Yesus itu, kalau tetap tidak mau bertobat, itu merupakan dosa yang sangat serius. Ketika Yesus berbuat mujizat di depan Anda, di depan publik, di depan umum, berkali-kali, mujizat-mujizat agung, karya-karya agung itu, yang menandakan tanda-tanda kerajaan surga sudah dekat, sudah hadir, tetap kita tidak terima, maka itu adalah sebuah dosa yang sangat serius. Dosa itu lebih berat daripada dosa orang yang tidak mengenal Allah, seperti kota Tirus, kota kafir Sidon, dan lebih berat lagi seperti kota Sodom, kota asusila. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai murid Kristus, apakah kita juga menunggu Yesus mengecam kita, baru kita mulai bertobat? Pertanyaan di dalam diri kita masing-masing, refleksi di dalam diri kita masing-masing, sebagai orang beriman akan Yesus Kristus, sebagai orang yang memeluk agama Katolik. Pertobatan adalah jalan bagi Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Maka peristiwa di atas atau bacaan Injil di atas juga menjadi peringatan keras bagi umat Katolik, bagi kita para murid Kristus yang sering merasa akrab dengan Yesus, tiap hari menyebut nama Yesus, dan sering merasa sudah mahir dan pintar dengan Injil, sering bergaul dengan Injil, yang dengan gampang kita merasa membaga menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristen. Pertanyaannya, apakah kita ini Katolik sekedar nama? Kristen sekedar KTP? Atau memang hidup kita betul-betul dijiwai oleh semangat Injil? Hari ini Tuhan Yesus menghendaki kita semua para murid tidak menyia-nyiakan rahmat yang dianugerahkannya kepada kita. Rahmat keselamatan, keselamatan abadi, hidup abadi. Hari ini Tuhan menghendaki kita bertobat dan mengimani Dia sepenuh hati. Kita harus berani belajar menemukan
sisi-sisi gelap hidup kita. Coba kita renungkan, ada sisi-sisi gelap apa di dalam hidup saya? Dengan berdasarkan hukum cinta kasih, cinta Tuhan, cinta kepada sesama. Dari situ kita akan belajar, sahabatku, saudaraku yang terkasih. Kalau kita sudah merenungkan, kalau kita sudah mengintrospeksi diri, melihat ke dalam diri sisi-sisi gelap kita, kalau kita sudah menemukan, mari kita merenungkannya di terang kehidupan Allah dan mengubah diri menjadi serupa dengan Yesus. Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Pengampun. Bila orang datang dengan rendah hati, datang untuk bertobat di hadapannya, orang akan mendapatkan keselamatan. Karena Tuhan Maha Rahim, Tuhan Maha Pengampun. Jangan biarkan hidup kita nasibnya sama seperti kota Korazim, kota Betsaida, kota Kapernaum. Itu yang dikecam oleh Yesus. Jangan hidup kita menjadi sarana untuk dikecam Yesus. Kita harus bertobat, kita harus memahami bahwa Yesus Sang Juru Selamat yang penuh kasih dan sayang telah mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, darahnya di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Jangan kita sia-siakan. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mendengarkan nasihat-Mu dan percaya pada kuasa sabda-Mu yang menghidupkan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.